Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Kamis pagi tanggal 1 Desember tahun 2020. Halaman pertama loh ya. Ini judulnya seperti ini. Pelaku kekerasan anak dan remaja didominasi teman sebaya. Nah, jadi ini berdasarkan survei ya. Nggak tahu aslinya seperti apa, ini disurvei seperti itu ya. Nah, ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih jalan penyelesaian ya. Berdasar survei, kekerasan emosional ke anak laki-laki dominan oleh ayah. Jakarta, kekerasan anak dan remaja diklaim mengalami penurunan berdasar hasil survei nasional. Pengalaman hidup anak dan remaja, survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja atau disingkat SNPHAR 2021. Meski begitu, ketika dicermati, fakta-fakta kekerasan pada anak tetap menyayat hati. Nah, saya balik lur ya. Dalam survei yang diadakan Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan tersebut terdapat dua estimasi prevalensi waktu kejadian kekerasan pada anak, yakni 12 bulan terakhir dan masa sebelum 18 tahun atau sepanjang hidup. Kemudian jenis kekerasan mencakup kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Survei dilakukan pada 14.160 rumah tangga yang tersebar di 1.416 blok sensus di 236 kecamatan yang berada di 178 kabupaten atau kota. Ketua tim SNPHAR 2021 Ignatius Praptoraharjo memaparkan prevalensi kekerasan anak usia 13-17 tahun dalam 12 bulan terakhir mencapai 26,58% pada perempuan dan 20,51% pada laki-laki. Lihat grafis ya. Angka itu lebih rendah daripada 2018, baik kekerasan fisik, emosional maupun seksual. Misalnya pada jenis kekerasan fisik, pada SNPHAR 2018 kekerasan fisik lebih tinggi 2 kali lipat atau lebih dibandingkan SNPHAR 2021. Pada laki-laki kekerasan fisik mencapai 36,43%, lebih tinggi daripada data 2021 sebanyak 13,91%. Kendati begitu, angka tersebut tetap besar dan harus mendapat penanganan lebih lanjut. Apalagi satu anak ada yang tidak hanya mengalami satu kekerasan,
ada yang 2 hingga 3 jenis kekerasan, ujar Ignatius dalam peluncuran data SNPHAR 2021 di Jakarta kemarin, tanggal 30 bulan 11. Lebih lanjut, dia menjelaskan SNPHAR 2021 juga merekam data kekerasan di masa pandemi COVID-19. Dari data yang ada, diketahui bahwa 12,68% anak laki-laki dan 11,35% perempuan di usia 13-17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara itu, kekerasan emosional jauh lebih tinggi, yakni 19,19% dialami laki-laki dan 22,9% perempuan. Lalu untuk kekerasan seksual 1,6% laki-laki dan 3,04% perempuan mengalami kekerasan seksual. Diketahui pada siapa saja pelaku kekerasan pada anak dan remaja itu. Menurut Ignatius, polanya masih sama antara 2018 dan 2021. Pelaku utama adalah orang-orang terdekat korban, yang juga konsisten ialah kekerasan didominasi teman sebaya, jadi konconi diri. Berarti kekerasan sosial itu pacare ya. Secara spesifik pada 2021 kekerasan yang dilakukan sebaya, yakni teman laki-laki pada anak laki-laki mencapai 90%, kemudian teman laki-laki yang melakukan kekerasan pada responden perempuan mencapai 40%. Namun teman perempuan yang melakukan kekerasan pada responden laki-laki sangat sedikit. Ya jelas, masuk perempuan ngerasi laki-laki, ya otomatis yang punya power kan yang laki-laki, nanti yang perempuan kan selalu berada di pihak yang banyak kan kalah. Itu juga tercermin secara spesifik pada kasus kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir pada SNPHAR 2021 juga didominasi teman sebaya, yakni 74,88% yang dialami responden laki-laki dan 51,23% dialami responden perempuan. Sementara pasangan atau pacar sekitar 17,4% yang dialami responden laki-laki dan 15,12% yang terjadi pada responden perempuan. Dibandingkan dengan orang dewasa, prevalensi teman sebaya lebih tinggi. Dalam rumah tangga, pelaku kekerasan emosional pada anak laki-laki paling dominan dilakukan ayah. Tercatat 35,8% anak laki-laki dan 22,2% anak perempuan mengalami kekerasan emosional oleh sang ayah. Ini jadi karena ayah nggak tahu caranya, yaitu akhirnya ayah itu memaksakan kehendak, jadi wana itu dikoerasi. Inilah kesalahan orang tua. Dan teorinya mengajari anak itu tidak melakukan kekerasan ya oleh sang ayah. Pada spesifik kasus anak perempuan paling dominan dilakukan ibu. Setidaknya 36% anak perempuan mendapat kekerasan emosional dari sang ibu. Ya mungkin dimarahi kemudian diomelin gitu ya. Itu dianggap sebagai kekerasan emosional Bapak. Ya. Jadi ibu sering marah-marah gak apa-apa. Ya karena orang tua nggak ngerti. Kesalahannya di situ ya. Nanti kalau sudah tahu teori ini ya kemungkinan ke depan tidak akan melakukan
kesalahan lagi, ya. Karena sudah tahu teorinya. Selain itu, dari survei tersebut diketahui pula bahwa status sosial ekonomi keluarga tidak berasosiasi dengan kejadian kekerasan. Artinya, kekerasan yang dilakukan bisa terjadi di keluarga yang sosial ekonominya tinggi ataupun rendah. Jadi tidak ada bedanya antara sugih miskin, gitu loh Lur, maksudnya ya. Lalu jika selama ini kekerasan seksual pada perempuan paling banyak dipaparkan dalam survei tersebut, terpotret bahwa laki-laki pun sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Ada suara seperti petasan, nggak tahu apa itu, jauh. Pada prevalensi kekerasan seksual non kontak pada responden usia 18-24 tahun di pedesaan, ternyata laki-laki lebih banyak yang menjadi korban ketimbang perempuan. Kekerasan itu bisa berupa pemaksaan menyaksikan kegiatan seksual, membaca tulisan yang menggambarkan kegiatan seksual, hingga terlibat dalam gambar atau foto video kegiatan seksual. Itu terjadi baik pada 2018 maupun 2021. Efek kekerasan yang dialami korban itu pun sangat besar. Menurut Ignatius, korban cenderung mengalami gangguan emosional. Mereka kerap merasa cemas, gelisah, tidak berharga, sering merasa sedih, putus asa, dan merasa segalanya sulit. Nah, apakah mencoba atau berpikir bunuh diri? Yang menjawab itu cenderung mengalami kekerasan yang lebih banyak ungkapnya. Sayangnya, upaya pencarian bantuan masih sangat kecil, meski upayanya lebih tinggi daripada 2018. Layanan bantuan yang tersedia belum banyak dimanfaatkan. Inisiatif anak mencari bantuan rendah, kecuali untuk kasus kekerasan seksual. Itu pun lebih banyak dari bantuan orang lain daripada inisiatif sendiri. Biasanya nek sendiri gak berani lapor gitu. Lah ini yang lapor justru orang tuanya atau saudaranya atau siapa itu ya. Layanan paling banyak diketahui adalah layanan hukum. Layanan lain masih sedikit diketahui keluhnya. Melihat data-data itu, Ignatius pun berharap dalam upaya penanganan kekerasan anak, pihak-pihak terkait tak melewatkan pengembangan komunikasi targeted, mengingat pada kesimpulan pelaku paling banyak dilakukan orang terdekat. Karena itu dirasa perlu membuat pesan untuk menyetop kekerasan di keluarga atau dalam pertemanan. Lalu perlu penguatan keterampilan untuk anak, kemauan mereka untuk bercerita dan mencari informasi harus didorong agar dapat menjadi life skill mereka, tegasnya. Tak lupa pesan pengaruh utamaan gender juga harus disuarakan kepada mereka. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga mengatakan data-data tersebut merupakan data yang sangat penting sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Nutup ini dulu ya, nunggu di dalam. Sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Data yang ada itu akan menentukan tindak lanjut kebijakan yang akan dirumuskan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak dan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan kualitas anak, dan kualitas anak ini akan menemukan kualitas bangsa kita di masa depan. Nah, ini loh ya, survei ini kan menurut survei ya, kekerasan anak itu tadi diterangkan secara gamblang ya, oleh Pak Ignatius ya, sebagai ketua lembaga survei. Nah ini, ada kekerasan seksual, ada kekerasan emosional, dan ada kekerasan fisik. Nah ini loh ya, bagaimana kalau hubungan dengan spiritual dan dengan Yang Maha Kuasa. Nah ini secara lahiriah gitu, ini dengan dituturi atau disurvei, ini hasilnya gitu. Nah, terus bagaimana cara penyelesaiannya agar secara batiniah, jadi secara ilahi, secara Yang Maha Kuasa. Nah, ini semua anak yang masih sekolah, yang masih pelajar gitu. Karena ini antara 13 sampai 17. Bahkan itu jangan yang itu saja, dari yang 7 tahun kelas 1 gitu, sampai 12 tahun ataupun 17 sampai tak terhingga ya, itu pun kalau masih punya orang tua, dia masih tergolong anak. Lah itu pasti mendapatkan kekerasan melalui apapun ya, dengan cara apapun, atau fisik atau seksual atau apa, ya. Patosannya saya mawon. Gimana ya tadi? Waduh, kacau. Ini ada orang yang ganggu. Nah ini jangan diajar ya. Kalau kekerasan ya dari orang tua, bapak sampai orang tua kan dapat kekerasan, entah itu kekerasan fisik, kekerasan emosional maupun seksual itu walaupun tua kan pasti dapat juga gitu. Nah itu gitu, itu bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya cuma dengan seperti biasa, jadi ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Itu pun kalau masih punya orang tua. Tapi kalaupun sudah tidak punya orang tua, ya itu hanya bisa ke anaknya ya. Hanya ke anaknya saja. Jadi yang sudah tidak punya orang tua sudah tidak bisa merasakan, tapi tetap dapat kembalian nih ya, dapat efeknya, jadi cerminnya, jadi tetap dapat. Jadi kalau sudah menerapkan ridho pasrah sumeleh secara keseluruhan itu nanti akan akan dapat efeknya, ya otomatis dia akan merasakan kebahagiaannya. Jadi seperti itu. Jadi karena ridho pasrah sumeleh ini otomatis ini kan teori teori kasih. Jadi kalau semua orang sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh, otomatis mendapatkan
kasih. Jadi teori kasih itu kalau diterapkan antara satu dengan yang lain, otomatis nanti saling mengasihi. Jadi tidak seperti yang dialami sekarang kan saling menang sendiri, gitu. Nah terus nggak ada yang merasa mengalah, nggak ada yang merasa salah, karena semua merasa benar. Nah akhirnya bulet aja, karena disebabkan oleh orang tuanya itu saling saling memegang erat-erat. Jadi anak itu istilahnya dipegangi, digujer, atau istilahnya ditaleni lah, otomatis anak itu tidak berkutik. Nah, agar anak itu bebas, otomatis harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya salah satu sudah meninggal, nah, otomatis tinggal satu, ya salah satu aja, enggak apa-apa. Nah, bagaimana yang sudah meninggal? Udah enggak bisa, tidak akan bisa merasakan, kecuali nanti turun ke anak. Nah, seperti itu. Jadi teori ini mudah sekali diterapkan. Ini teori kasih. Ya. Nanti kalau sudah mendapat ridho, ridho pasrah sumeleh itu, jadi secara keseluruhan itu kasih, saling mengasihi. Jadi nanti nggak ada kehidupan saling mengancam, saling menekan, jadi malah tidak ada rasa was-was, karena dalam hatinya si anak itu otomatis kalau sudah mendapat ridho pasrah sumeleh itu adem ayem, tentrem semua. Jadi nanti kalau sudah adem ayem tentrem, otomatis secara keseluruhan ya, setiap hari itu kehidupannya enak ya, rileks. Lah rileks itu bisa menimbulkan efek ke segala tubuh, segala lini, termasuk ekonomi juga. Nah, tapi teori ridho pasrah sumeleh ini harus diterapkan secara kontinu, tidak sekali terus sudah. Nah itu. Nah, tinggal manusianya bagaimana bisa menerapkan setiap hari apa tidak. Kalau teori ini kan mudah sekali, gitu. Tinggal dilihat di konten saya, itu contoh-contohnya banyak sekali. Ridho pasrah sumeleh itu tidak sedikit, jadi contoh-contohnya banyak sekali, tinggal ditirukan, gitu. Nah, semua pasti bisa. Saya bilang pasti, jadi ini kepastian, jadi tidak kemungkinan, tidak ada kemungkin, karena Yang Maha Kuasa itu tidak dia kalau berjanji pasti. Nah, janjinya orang mungkin, masih mungkin ragu-ragu berarti. Nah, ini tidak ada keraguan. Jadi teori tidak ada keraguan. Teori ridho pasrah sumeleh sama dengan teori kasih. Nah, soalnya kalau sudah menerapkan, semua saling mengasihi, nggak ada yang keras hati, pembangkang, nggak ada. Ya, gini dulu Lur ya.